hijab. Nah, dari Al-Mursyidul Amin hijab. Nah, kayak yang ini muka nih. Nah, modelnya kakak Anik. Yang sikung itu BA, brand ambassador. Namanya tuh Jijah. Ya, yang berulang tahun 30 Desember. Sama dengan saudara dan kerabat kita. Desember ceria. Cuma Brian kan bergabung guru. Keharatan bergabung guru. Hai, ketemu lagi kita. Ini kita lanjut ke pembahasan ke nomor ke-7, 8, 9. Kalau yang 4 tadi kita ulang sedikit. Kalau yang 4 tadi melajari anak berenang, terus lanjut ke mencarikan rezeki yang halal, terus mengakikahi anak. Nah, selanjutnya apa? Yang ke-7 yaitu melajari wana yu'alimuhu rimayata, melajari anaknya memanah. Melajari anak memanah. Okay. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin tentang keutamaan orang yang ahli memanah. Wa Nabi Hamad Uqbah bin Amir Juhni radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yadkhilu bisahmi wahidi salatan nafarin al-jannata sani'atu yahtasibu bi sun'ihi khairi wa ramiya bihi wa mun biluhu wa muraqabu wa antartamu ahibu ilayya min atarkabu wa man tarkaramaya bada wa alimuhu rakbatan anhu fa innama ta'matun tarakaha aw qala kafaraha. Sesungguhnya Allah memasukkan ke surga 3 golongan dengan sebab satu anak panah. Yang pertama, orang yang membuatnya dengan harapan supaya digunakan untuk kebaikan, yang mengolah panahnya. Ya, yang mula panah busurnya ya Allah. Okay. Harapan sidin itu digunakan untuk kebaikan, bukan gesan kejahatan. Ya. Kayak membunuh orang misalnya. Oh jangan, kata boleh. Apalagi kita membegal. Jangan. Yang kedua, orang yang melemparkan panahnya tadi kemana sasarannya, misalnya ke musuh. Oh, misalnya memanah, kayak apa memanah? Cis, ya, tepat di hatimu. Jar. Yang ketiga, anak panahnya yang mengenai musuhnya. Oh. Terus itu siapa yang meninggalkan memanah sesudah jadi ahli memanah? Meninggalkannya nih karena benci daripadanya. Maka meninggalkan memanah itu meninggalkan nikmat atau mengingkari nikmat. Misalnya kita meninggalkan berarti kita meninggalkan nikmat yang padanya itu ahli sudah. Sudah ahli di bidang panah memanah. Yeah. Cuma secara langsungnya meninggalkan. Alasannya karena itu membenci ya daripadanya. Benci misalnya kada ketuju lagi kah atau keadaan lagi lelah sudah bosan dah. Bosan. Berarti itu meninggalkan akan nikmat atau mengingkari nikmatnya aja. Yeah. Jadi melajari memanah itu termasuk amal jariyah seperti melajari adab di pembahasan sebelumnya yang pertama tadi. Ada perilaku tadi. Lalu jika ada pertanyaan apakah masih menjadi hak seorang anak untuk diajari memanah di zaman sekarang yang sudah tidak ada lagi peperangan? Kan di zaman kita ini ada lagi peperangan. Kayak tawuran. Jadi ada dijelaskan di dalam I'anatut Talibin juz 4. Ailam annahu yambaghi likulli muslimin ayanawiyal jihadi fi sabilillah wa yuhadditsa nafsuhu bihi hatta yaslima minal wa'idil waridi fi tarki dzalika wa dzalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam mamata wala ya'zu wa lam yahiddu nafsuhu bil ghazawi wa mata alaihi syubati minan nifaqi. Ketahuilah sepantasnya bagi setiap muslim bahwa ada niat untuk berperang pada jalan Allah dan menggemarkan diri dengan perang sehingga selamat dari janji siksa jika meninggalkannya, yaitu seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mati atau tidak pernah berperang serta tidak menggemarkan dirinya dengan berperang, maka matilah ia atas keadaan yang menyerupai munafik. Maka dapat diambil pengertian sepantasnya bagi kita sekarang ini memiliki rasa ingin untuk ikut berperang fisabilillah. Kan saat ini ada lagi kayak berperang, tapi saat ini kita kayak belajar. Itu termasuk juga kayak berperang menahan hawa nafsu. Oh iya. Kita saat ini kan kita posisi damai kita. Tidak ada peperangan.
Walaupun nyatanya sekarang peperangan sudah tidak ada lagi. Cara membuktinya kemauan kita tiada, yaitu dengan menyiapkan diri layaknya hendak berperang. Sesungguhnya belajar memanah. Karena ada pepatah, sedialah payung sebelum hujan. Pepatahnya luar biasa, baru sekali mendengar nih. Kata ujaran baru sekali mendengar dari mulutnya gitu. Sedia Pak Payung sebelum hujan. artinya? Ya, sedia payung sebelum turun hujan. Oh, kau simpel benar hanya menyimpulkan sedia payung sebelum hujan, artinya ya sedia payung sebelum hujan. Itu jadinya artinya mungkin sedia payung sebelum hujan artinya kita bersiap-siap. Siapa tahu kaina di kemudian hari itu akan muncul peperangan. Nah, gitu bahasanya kan mungkin kayak itu Bang kalau menurut ulun. Kalau menurut Pian kan sedia payung sebelum hujan, ya. Bisa juga sedialah ilmu sebelum bertemu musuh. Ya, menyiapkan segala sesuatunya ya Allah. Nggih. Jangan mbah musuh datang. Nah, seorang kipu abut cari apa-apa. Nah, ya. Tidak hanya kelebihan yang dijanjikan di akhirat, memanah bahkan sekarang juga dijadikan kejuaraan yang diperlombakan dengan hadiah-hadiahnya. Iya. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin juga disebutkan an Amir wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu marama bisahmin fisabilillah fahuwa lahu adlun muharatin. Siapa yang melempar dengan anak panah fisabilillah, maka ia baginya mengimbangi budak yang dimerdekakan. Sudah. Nah, ini nanti. Jadi sekarang kan panah memanah nih sudah jadi ajang kejuaraan dari Allah di olahraga. Kayak di SEA Games, Asian Games itu atau Olimpiade itu ada sudah kejuaraan panah memanah. Nah, jadi walaupun sekarang ini ada lagi peperangan, setidaknya tetap belajar. So, posisi mungkin kita sambil ya bisa siapa tahu jadi atlet ya Allah. Nah, gitu peribahasanya sedia Pak? Sedia payung sebelum hujan. Iya. Itulah peribahasa dari siapa nama Pian? Yana. Yana. Kita lanjut di pemaparan nomor ke-8. Yang ke-8, ayyuzawijahu idza adraka. Mengawinkan apabila sudah sampai umurnya atau dapat calonnya. Kayak zaman wahini itu di mana-mana tuh banyak perzinahan. Jadi jadi terkejut aku. Jadi mau sampai umurnya atau dapat ada danya bisa calon lah. Iya. Calonnya bagus juga. Sedang aja kawinakan. Lah. Amun bina bercocokan ya Allah, amun binanya hakun, lakiannya hakun aja juga, ya lanjutakan aja. Amun ada hakun, ya jangan dipaksa, yang kada baik kan hasilnya. Sebagaimana hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa addabahu wa idza balagha falyuzawwijahu fa adaba isman fa innama ismahu ala abihi. Yang artinya siapa yang dilahirkan baginya anak, maka hendaklah ia membaguskan namanya serta melajarinya adab, dan apabila sudah sampai umurnya dan sudah dapat calonnya, maka hendaklah menikahkannya. Jika tidak, niscaya dosa atas ayahnya jikalau anaknya tadi mendapat dosa. Di Umurnya, kalau untuk umur kategorinya umurnya berapa? Dalam kitab Tangkil Qaul ada hadis juga qala Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu yaqu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa idza balagati 6 sinina udiba fa idza balagati 9 sinina uzila firashuhu fa idza balaga 13 sanatan duriba ala salati fa idza balaga 16 sanatan zawajahu abuhu. Yang artinya bermula seorang anak diakikahi dan dinamai pada hari yang ke-7 supaya dihilangkan gangguan daripadanya, dan apabila sampai umur 6 tahun dilajari kepada anak itu tadi adab, dan apabila sampai umur 9 tahun dipisahkan tidurnya dari orang tuanya yang asalnya lawan kuitannya guring. Pas umur 9 tahun berpisah aja lagi ya. Panjangnya kamu kada dipisah. Lompatan kan. Maka apabila sampai 13 tahun, kuitannya boleh memukul anaknya, misalnya kada hakun disuruh sembahyang. Maka apabila sampai 16 tahun, kuitannya dianjurkan mengawinkan anaknya, misalnya sudah dapat calonnya. 16 tahun lah. 16 tahun ini dari
Tapi lu nggak ingat ada dari segi undang-undang sekarang yang menentukan gitu. Nah, karena kan apa ya lo kemarin tuh alasannya mungkin pernikahan itu terlalu dini itu bahaya juga gitu. Nah, ujar orang sana yang bubuhan tapi ngerti juga bang lo. Tapi kan secara yang sudah dipaparkan hadisnya di umur 16 tahun ya Allah. Nah boleh dinikahkan. Umur pian? 21. Berapa? Dua berapa? 21. Beda 4 tahun kita. Tuhan pian. Bulan apa? Bulan Juni. Lah? Juni. Juni lewat tahun Desember. Doakan lu nah. Doanya apa? Mudahan panjang umur. Amin. Wah, ulang tahun taruh nah. Nah itu tadi lanjutan pemaparan ke-8 artinya menyegerakan, lah bahasanya, atau menikahkan apabila sudah sampai umurnya atau ada calonnya lah. Amun umurnya sampai calonnya kada tahu pikir aja, jangan lebih dikarasi. Calonnya ada jual calonnya kada mau, tuh jangan lagi dikarasi, cukup aja sudah. Apalagi calonnya ada menyuruhkan nangke itu pulang, nah itu tinggalkan aja sudah, jangan dikarasi ya lo. Kalau kada mampu, duitnya ada, awak kada menyandang. Nah, musuh kada harap, kuitan mengharap, tarap mintuha pada seorang. Lanjut. Yang ke-9, yang alimahu rukubul khaili, melajari anaknya berkuda. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Alimu auladakumus sibahata wa rimayata wa rukubal khaili. Lajari anak-anak kamu berenang, memanah, dan naik kuda. Jadi seorang kuitan dianjurkan melajari anak-anaknya berkuda supaya inya bisa berkuda. Kan biasanya. Ya jelas lah kalau namanya dilajari berkuda supaya inya bisa berkuda. Masa dilajari berkuda supaya inya bisa main kelayangan? Kan biasanya nih lo di akhir zaman kena kada ada lagi bahan bakar kayak bensin gitu. Nah biar sebaik-baiknya motor atau mobil munnya kada ada bahan bakar kada kawa juga digunakan. Jadi kita benar sebagus apa aja ya Allah kada kawa juga kemana-mana. Jadi kita tuh kada kawa juga digunakan. Jadi kita tuh berbulik pulang ke masa yang dahulu, yang mana di situ menggunakan kuda atau onta sebagai transportasi lah. Jadi siapa tahu anak cucu kita kena menamui masa itu. Nah kada salahnya lo melajarinya. Nah naipang kita jangan menamui di masa itu. Ya, tapi setidaknya tadi balik lagi ke peribahasa yang disampaikan oleh kakak siapa? Kakak Yana tadi, sedia kuda sebelum hujan. Sedia kuda sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Sudah? Nah, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 yang kita paparkan tadi di sini. Kita ulang sama-sama. Yang pertama tadi, yang keempat tadi. Yang keempat, melajari anaknya berenang. Melajari anak berenang. Habis itu selanjutnya tadi mencari rezeki yang halal. Itu tadi mengabdikai yang hanya yang kita bahas tadi. Melajari anak memanah. Itu mengawinkan anak apabila sudah sampai umurnya atau apabila jodohnya sampai bila ada jadi garasi. Ya. Melajari anak berkuda. Tapi itu secara bujur hanya tahu nih kayak melajari anak berenang, melajari anak memanah, melajari anak berkuda itu kewajiban gitu. Sok ngukar kuda aja Juna. Kuda yang mana? Ngukar kuda lah masa kuda. Kuda yang kita tahu di kuda ini. Kuda yang kayak rancak guru pakai itu nah. Berapa harganya lah? 40, 50. Wah tenang ha. Jadi hijab ada aja. Terima kasih banyak atas sedikit pemaparannya. Ulun minta maaf secara pribadi apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah canda-candaan yang kurang berkenan di hati pian. Karena kita ketemu pulang apabila panjang umur ya Allah, kita akan membahas apapun itu. Yang penting bisa kita bahas di podcast Baguru Batakun. Kita akan kembali bertemu guru untuk lebih jauh membahas dari 6 pemaparan yang dipaparkan di sini tadi. Kembali lagi di podcast Baguru Batakun. Semangat. Ini pembahasan semakin malam semakin menarik. Kita lanjut pembahasan guru selanjutnya. Ya. Di 7, 8, 9. Ya.
Ada masih di dalam pembicaraan masalah kewajiban Iya. seorang orang tua kepada anak-anaknya. Nah, jadi memang ini sedikit ada yang tahu, ada yang kada kan. Ya kita tidak menyalahkan orang juga yang orang kada tahu. Cuman ya paling kada kita kan berusaha. Yang ngaran kita kuitan atau jadi seorang laki-laki pemimpin di rumah tangga. Kalau mama itu kan adalah madrasatul ula lil walad. Jadi mama tuh memang gawe di rumah aja, melajari anaknya, menyiapkan makanan, menyempurnakan rumah macam. Jadi si laki ini yang berusaha. Jadi mama abah ini harus bekerja sama untuk mendidik anak, memberikan hak-haknya kepada seorang anak. Nah, di antaranya yang perlu kita ketahui adalah 9. Nah ini pun banyak versi-versinya, ada yang ini, ada yang ini. Cuman tadi sudah disampaikan oleh santriwati, di antaranya yang ketujuh adalah ayu alimahu ar-rimayah, melajari anaknya itu memanah. Ya boleh diartikan untuk menjaga diri, paling kada ya jangan sampai membahayakan juga. Rimayah ini kan memang dulu tuh orang berperang. Ada yang namanya HBA itu kan berkuda sambil memanah, target tuh kan ada. Karena orang yang HBA itu yang apa bahasa kada mengerti lah, yang berkuda sambil memanah tuh kada mengerti. Cuman di situ berkudanya dapat, memanahnya dapat. Nah, memanah itu memang keperluan. Memang dulunya kan memang orang-orang negeri Arab tuh ya memanah mereka. Nah, jadi saat ini mun kita hendak mengaplikasikan kepada kita ya senjata itu kan senjata. Tapi negeri Indonesia Bang Bahari merdeka kada pakai senjata. Mau modal bambu runcing aja kan. Nah, itu tahu trik-triknya. Kayak wah ini bagus ya, kayak bela diri, kayak karate, itu kan itu memang perlu. Lihat aulia Bahari, kayak guru-guru di Martapura tuh banyak yang tahu cempade, yang tahu yang silat tuh tahu mereka. Ada memang ada itu belajar. Supaya apa? Supaya kayak tuan guru perlu itu. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang memusuhi. Orang yang memusuhi dengan masalah pendakwah itu kan banyak dihiri orang, karena kadang-kadang mereka berdakwah itu membicarakan yang hak dan langsung memadahkan itu batil gitu. Nah, jadi orang-orang yang kada senang dengan yang namanya kebatilan dipadahkan salah, tarik kurang Bahari kan Bahari di antara karamat almarhum Guru Sukumpul itu orang yang hendak menyerang lang beliau, cuman kena awak tegana kan, diganakan sidin dulu seperti itu juga. Jadi perlu kita dalam artinya rimayah ini memanah iya, bujur. Cuman kalau diartikan aplikasi yang lain ya silahkan aja sih. Artinya bela diri ya kan. Memang untuk menjaga diri kita lah. Cuman signifikan dalam hadis ini bahwasanya kita diajarkan untuk memanah. Ya alimu auladakum as-sibahah war rimayah. Lajarilah anakmu itu berenang dan memanah. Ya, wah ini banyak sudah, apalagi sudah mulai ngetren lagi kan. Mulai ngetren lagi. Sudah muncul atlet memanah dan memanah pun di pondok-pondok pesantren sudah hampir mulai kan, sudah banyak pondok-pondok pesantren. Jadi bahkan itu ada klub-klubnya, ada perkumpulan. Jadi jangan sampai gawian kita itu kada diketujui Nabi. Nah, kayak berkuda, kayak memanah itu kan memang olahraga sambil sunnah kayak gitu lah. Olahraga tapi dapat pahala. Ada olahraga yang berisi maksiat gitu kan, ada olahraga yang berisi maksiat, tapi dengan yang namanya berkuda lawan memanah ini kadang dipisah dua ini. Nah, ya kah? Kadang dipisah, artinya ada yang namanya olahraga disebut olahraga, coba silakan enggak apa-apa. Cuman di situ ada kawan bocap kita olahraga sambil mendapat pahala sunnah. Nah, jadi itu ar-rimayah. Bahkan ada pelatihnya, bujur pelatih. Nah, jadi kita memegang busur itu sudah berdiri ini ada aturannya. Berdiri itu ada tangannya seperti apa, kemudian memegang busurnya seperti apa. Yang kita memegang panah. Ya kah? Busurnya seperti apa? Busur itu yang alat tangannya. Kaitannya yang dipegang sebelah kiri itu kah? Panahnya ya itulah, yang panjang itulah. Nah, kan cara memegang panah itu ada macam-macam supaya jangan sakit. Itu kalau kita ada biasa memanah itu, menarik itu sudah sakit. Nah, cara saking kuatnya itu, karena kan kuat itu.
Nah, cara itu pun kayak apa caranya pulang ke sini kah kemana kan kita menelek juga nih ke muka nih seperti apa. Kalau kita kan bisa melepas, tahu ini tarik melepas kayak apa caranya. Kalau kada bisa ya luka tangan tuh. Nah jadi itu harus belajar juga kan ada pelatihnya supaya apa supaya apa ya lah bahasa yang nyaman tuh jangan sampai olahraga itu membuat kita cedera mudarat ya penyakit akhirnya. Nah itu yang ketujuh. Kita lingkau dulu yang kita langsung lompat ke yang 9 kuda. Nah itu kan berhubungan guru lah. Nah, ada hubungan. Kita kan ada grup juga tuh, yang grup di Banjar nih kan grup berkuda gitu. Jadi mereka di grup tuh luar biasa bagus. Artinya bagus itu silaturahmi seperti apa. Bukan gengsi-gengsian kan ada, cuman nggak kita grup berkuda tuh kan ini kuda ini garing nih kayak apa bagusnya seperti apa. Habis itu kan jual beli kuda tuh ada juga artinya ini hendak dilepas kuda seperti ini siapa yang menukari. Habis itu pulang kena gini kayak apa bagusnya seperti apa. Cara melatihnya seperti apa? Karena kalau kita melihat olahraga HBA kalau saya namanya itu berkuda dan memanah itu 70% berkuda memanah itu berkudanya dulu. Jangan sampai karena kalau memanahnya harat berkudanya kada hawa, ya kada hawa. Beda kalau memanah berkuda, tapi ada digabung itu HBA kalau itu namanya HBA namanya. HBA itu horse apa ya? Coba cari Bang, HBA itu apa sih? Cari Bang, HBA itu apa yang berkuda sambil memanah gitu. Nah, jadi di situ memerlukan fisik yang luar biasa. Kalau aku sih belum, aku masih fokus berkuda dulu, karena hanya memanah dulu, hanya karena naik karena berkuda pun masih belum beres lagi. Berkuda itu kan mempunyai pelatihan khusus juga. Jangan sampai kita duduk di kuda itu maulah kita cedera atau maulah kita butuh gangguan itu kuda tuh maulah salah kada nyaman. Dengan hentakan itu kan timbul karena kuda tuh kada nyaman sakitnya sakit. Berarti jadi memang harus ada chemistry lah. Chemistry ya cuman pelatihan yang paling khusus. Artinya ya kita kadang kalau menafikan juga kayak yang up down terus ya. naik turun kita ini kan naik turun itu kenapa supaya jangan sampai sakit kuda itu. Iya. Kita kalau kita nyelaju kita hentakan nih camu sakit belakang kuda itu. Nah, pulang kita mengendalikan kuda. Kalau kita terlalu tarik sakit ini juga, jangan sampai sakit ini juga. Kecuali kita memang sudah kepepet. Merem itu pun tarik begini seperti itu supaya jangan menyakiti muntungnya kuda. Horseback archery. Artinya memanah sambil berkuda itu kah? HBA horseback archery. Nah itu kan memang sudah digabung itu artinya memanah sambil berkuda. Jadi banyak lah pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil. Nah berkuda itu kalau bisa mengaplikasikan saat ini ya sudah kendaraan berarti. Karena kuda itu kan kendaraan orang bahari. Iya. Ya kalau sekarang ya anak kendaraannya silahkan. Nah cuman kita melajari anak berkendaraan ini kan kadang-kadang ya kepe lah timbul dibawanya ke tempat yang kada baik ataunya trek-trekan. Balapan liar. Nah, kalau kuda ini kan balapan berkuda pacuan tuh memang ada dalilnya, memang ada membolehkan pacuan itu. Pacuan bahari kan Nabi itu kalau kada khilaf lah, ada pernah pacuan Nabi itu. Nah jadi memang dipacu kuda itu, Nah lalu diistilahkan orang wahini itu santai berkuda tuh ya endurance namanya. Endurance tuh keliling-keliling kampung atau keliling-keliling ada beberapa klub atau beberapa stable seperti itu ada 5 stable ini bawa 4 kuda. Nah, jadi stable ini bawa 4 kuda itu pelaka santai gitu kan. Kayak touring ya. Ya kayak touring lah kalau bahasa kendaraan itu kan ada juga. Nah jadi kalau hendak diartikan sekarang kuda kada kawa lagi sudah kendaraan berarti. Ajarilah anakmu berkendaraan supaya bisa berkendaraan juga, tapi untuk kepada kebaikan jangan sampai karena kepada yang kada baik. Kalau berkuda tuh banyak pahalanya, yang mengumpani pun dapat pahala juga, ya kah? Yang membersihkan kotoran itu dapat pahala juga seberataan. Itu yang 7 lawan 9. Yang ke-8 adalah kita mengawinkan seorang anak ayu zawijahu idza adraka, mengawinkan apabila sudah sampai umurnya atau dapat calonnya kayak itu kan. Ya umurnya itu ya 16 tahun.
saat ini kan negara kita KOA itu kalau kada hilap berapa tahun lah? Kalau kada salah itu 19. Sudah naik kan? Sudah naik loh. Naik ditetapkan penetapan. Sudah naik berarti kan berapa? Kalau kada hilap ya kurang lebih itulah. Dulu kan antara 17, sekarang kan naik 19 nih. 19. Yang dibolehkan kawin. Ya kalau mendesak juga kan saat ini boleh membuka sidang. Boleh membuka sidang. Karena apabila melarang anaknya kawin, habis itunya berdosa, ya kuitannya berdosa juga. Ya memang inilah pergaulan saat ini. Inilah yang pergaulan yang harus kita jaga saat ini, kekanakan-kekanakan yang perlu kita berikan ilmu-ilmu agama, pelajaran-pelajaran ilmu agama. Sekarang yang maulah anak kita maksiat tuh banyak saat ini. Artinya al-malus soleh fi yadir rajulis soleh, harta yang soleh, harta yang bagus di tangan orang yang soleh juga. Contoh handphone, internet, apabila bagus, ya pasti untuk kebaikan juga. Tapi mau kada bagus, ya kada baik juga berarti. Nah paling kada bekalilah anak itu dengan ilmu agama. Tahunya oh ini bagus digawi, oh ini kada bagus, oh ini dilarang, oh ini disuruh, oh ini kada boleh, sudah. Paling kada tahu itu dulunya. Nah jadi tugas kuitan mengawinakan. Mau sudah kawin tuh habis tugas kuitan, apa kita binian? Ya sudah, laki yang bertanggung jawab kena. Nah jadi kayak pacarannya menjaga apa aktivitas seorang anak tuh, nah jangan sampai ada kemaksiatan. Ya bahasanya tuh kalau inya memikirkan kalau melarang tuh kadang-kadang, cuman paling kadang memberikan pengarahan. Pengalaman. Sekarang kalau kamu anak kawin, kamu belum tuntung sekolah lagi, kayak apa dulu tuntung akan sekolah, bahasa nasihat orang bahari itu kalau kawin tuh tuhai kadang ada kata terlambat. Tapi kalau sudah menuntut ilmu itu ada kata terlambat. Tuha kawin aja insyaallah. Tapi kalau sudah kawin atau tuha ngalih masuk ke pondok pesantren, ngalih mah hafal macam. Kalau sudah yang kalau itu nikah atau terima nikahnya tuh lain sudah pemikiran kita. Sudah ada ke arah dunia kayak gitu. Nah, karena memikirkan kayak apa anak kayak apa bini nih makan ke kadang atau apa itu bingung sudah. Dia pernah di pondok kami itu dulu peraturannya bolehnya kawin. Nah sekarang sudah bisa lagi. Kalau sudah kawinnya stop belajar. Kenapa? Karena sudah menjadi contoh apabila inya tuh sudah kawin, kadang sekolah, kadang-kadang kenapanya berusaha. Kewajiban inya mencarikan nafkah dengan istrinya. Kenapa kamu lambat sekolah turun, kenapa? Ulun begawi guru tadi dulu. Kamu kenapa libur? Bini ulun garing guru. Lah, ini kan yang mana kayak itu nah? Sekolah kah atau apa? Nah jadi kita memberikan peraturan itu supaya apa? Supaya fokus dulu sekolah dulu, supaya fokus menghafal dulu. Karena insya Allah ada aja kalau sampai jodohnya gitu kan. Cuman sekedar kita tahu kewajiban seorang orang tua mengawinakan. Nah jadi memberikan orang tuh mahar, menyiapkan segala-galanya itu kuitan hitungannya. Jadi kayak pacarannya supaya jangan sampai ada permasalahan. Bahkan ini kan sudah habis pembahasan di kitab Wikipedia tadi. Bahkan di kitab lain pun ada. Memang 9 kewajiban atau kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Di antaranya adalah i'anatul aba li abnaihim ala birrihim. Artinya seorang orang tua itu memberikan bantuan. Artinya memudahkan bagi orang tua itu kepada anaknya untuk si anak itu berbakti. Untuk si anak tadi berbakti. Paling kada si orang tua banyak-banyak mendownload aplikasi Ridho juga. Ya. Nah kadang-kadang kuitan menyuruh anak kan kewajiban anak tuh masih lawan si abah. Ya. Tapi kadang-kadang kuitan ini menyuruh si anak rahatan anak lain main game kayaknya atau asik bakawanan kah. Ayo nak, seperti ini. Sudah tahu kita ini jawaban anak pasti kadang-kadang ini. Jawaban anak pasti akan membengkang lah sudah. Anak kata nonton film, nonton kartun apa. Ya udah sini mau ya. Jadi kita sebagai kuitan membantu untuk si anak itu berbakti kepada kuitannya. Bantu supaya apa? Supaya jangan sampai bahasanya jangan sampai karena maulah inya tuh kada berbakti lawan kita. Kita artinya jalan almarhum guru, kita yang turun tangan saat ini. Kita yang turun tangan meridhoi anak kita.
supaya anak kita tuh dapat ridha Allah Ta'ala juga. Nah di antara kitab lain juga mengatakan qiyam bi isya'atil mahabbah bainal ikhwan wal adl. Artinya di antara sanak-sanaknya itu 4 atau 3 atau 2 sanak ini harus memberikan keadilan. Harus memberikan keadilan juga kepada anaknya. Misalnya anak yang kelas 5 misalnya dapat jajan sekolah 10.000, yang kelas 1 misalnya 5.000 aja. Itu harus adil, keadilan bukan sama. Adil itu bukan rata, artinya anak berdua sama-sama 10.000 kada. Keperluannya berapa dulu kayak gitu kan. Nah, jadi itu banyak, pokoknya pembahasan masalah orang tua kepada anak ini banyak. Karena habis-habisnya, cuman kita saat ini belajar, hadir ke majelis ilmu agama supaya tahu hak kita seperti apa, hak anak seperti apa, jangan sampai kita dipertanggungjawabkan di hari kiamat kan. Itu intinya. Secara langsung ya. Kalau harus ibaratnya tuh bisa memenuhi ya kalau hak-haknya, jadi biar kada dipertanyakan kayaknya. Ini kan mungkin versi kita kan. Mungkin ada versi dari guru-guru yang lain seperti ini. Itu kan banyak mungkin. Kita kan cuman membicarakan apa yang mereka ketahui. Ya, jadi kita kalau ada yang lain referensi lagi ya silakan, karena apa-apa. Jangan dijadikan perbedaan ataupun malah ibaratnya kenapa jadi itu kan sesuai sama ini. Jangan. Ini kan yang dibahas ini artinya yang 9 ini tadi yang seperti yang dipaparkan oleh para santriwati tadi, itu kan yang mereka ketahui. Nah, kalau belajar kan banyak. Iya, kalau subscriber atau netizen ada yang lain, silakan di kolom komentar kan ditulis. Nah, harusnya ini lagi ya, apa-apa. Ini dengan keterbukaan ini. Nah, di sini artinya kita sama-sama belajar dengan pepadahan pian yang ada di kolom komentar. Artinya kami pun belajar. Akhirnya jadi di sini tidak ada kata menggurui. Karena program ini namanya Baguru. Batakun. Nah, Batakun kita. Jadi kita Batakun ya Allah. Namun kita memadahi lain lagi. Itu memadahi guru berarti. Bagaimana? Berakhir sudah 9 pemaparan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi, alhamdulillah kita akan kembali nantinya dengan tema-tema yang lebih menarik laginya. Mungkin ya banyak lah saat ini kan, apalagi sekarang saking canggihnya teknologi itu kadang kita melihat berita-berita itu yang aneh-aneh kadang. Kayak mungkin masalah hak anak terhadap orang tua ya kalau guru tuh kayaknya dibahas oleh putra insyaallah ya. Boleh dibahas karena kan kita maaf kita sekarang banyak melihat viral di media sosial kayak seorang anak berani menuntut orang tuanya di masa tua gitu. Nah, padahal orang tuanya sudah dari halus mendidik, bertemu menafkahi sampai akhirnya ada berita seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya nanti tema itu diangkat, kita bisa belajar hak-hak kita sebagai seorang anak kepada orang tua itu seperti apa. Karena kan kita yang masih bisi kuitan ya guru, 2 teh, apalagi kita sudah kawin, tanggung jawab kepada anak, ya juga, itu kewajiban terhadap orang tua ya juga, jadi double. Nah, buat yang jomblo, satu aja itu terhadap orang tua, itu kan nggak ada itu, maksudnya nggak ada yang terlalu dipikirkan, paling ini mereka pikiran bener terus gitu. Nah, kadang maksudnya kuliah lu tentu makan, kuliah lah. Anak jadi apa cita-cita? Kita doakan apapun profesinya, mudah-mudahan banyak memberi manfaat ke semua orang. Amin. Kita kembali lagi di program Pak Guru nantinya. Pasti yang tayang setiap hari apa? Minggu. Jam berapa? 9. Pastinya hanya di YouTube Al Mursidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.